Jadi kata kunci dari mindfulness itu adalah kita memberikan perhatian. Memberikan perhatian yang seperti apa? Satu, memberikan perhatian secara sadar. Kita tidak mengelola perhatian kita secara sadar, akhirnya perhatian kita itu dikendalikan oleh lingkungan sekitar kita. Mereka yang insecure itu fokus pada kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri. Benar nggak? Itu kan namanya salah fokus, salah memberikan perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah lebih banyak mungkin praktiknya gimana sih, mempraktikkan mindfulness itu gimana. Karena zaman sekarang itu, konon katanya anak muda sekarang itu kebanyakan insecure sama overthinking katanya. Gitu ya. Jadi ngelihat IG temennya yang followersnya lebih banyak, langsung insecure gitu kan. Nah, lihat nilai temennya yang lebih bagus, insecure. Lihat temennya tiba-tiba lama nggak ketemu, begitu ketemu lebih glowing gitu ya, insecure lagi. Dan lain sebagainya. Mudah sekali kayaknya untuk merasa insecure gitu. Kemudian juga overthinking gitu ya. Pengen mulai usaha gitu kan. Pengenlah punya bisnis sampingan. Cuma mikirnya lebih banyak daripada actionnya gitu kan. Ini kalau begini nanti gimana ya? Jadi what if aja semuanya. Ini kalau begini nanti begini. Oh, tapi kalau begini nanti begitu. Nanti kalau begitu begini. Akhirnya nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya insomnia gitu kan ya. Malam-malam overthinking, mikirin, dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu saja hal-hal seperti ini tidak sehat. Sangat tidak sehat. Ada satu penelitian itu kalau kita tidurnya itu kurang dari 6 jam sehari. Dalam waktu, saya lupa ya, berapa bulan berturut-turut gitu ya. Itu katanya mendiskon umur katanya. Umurnya terdiskon dari sampai sekian. Saya nggak tahu ini apakah hanya berlaku untuk manusia modern atau juga berlaku untuk orang-orang zaman dulu gitu. Karena yang jelas memang manusia modern ini kan memang tumpukan racunnya udah banyak ya. Dari radiasi elektromagnet sampai makanan yang dimakan. Makanya butuh tidurnya konon katanya lebih banyak dibanding dengan orang-orang zaman dulu gitu. Nah, tentu saja hari ini kita nggak akan bahas tentang tidur ya. Kita akan bahas tentang mindfulness. Apa sih yang dimaksud dengan mindfulness? Ada satu tokoh mindfulness namanya Profesor John Kabat-Zinn. Beliau itu mendefinisikan mindfulness itu artinya paying attention in a particular way on purpose in the present moment and non-judgmentally. Intinya gini, jadi kata kunci dari mindfulness itu adalah kita memberikan perhatian. Memberikan perhatian yang seperti apa? Satu, memberikan perhatian secara sadar. Dalam hidup, kita memberikan perhatian kita secara sadar atau secara tidak sadar kebanyakan? Dua-duanya ada ya. Kadang sadar, kadang nggak sadar. Betul nggak? Karena hidup itu kan sebenarnya seni mengelola perhatian sebenarnya. Ada seorang ustadz itu pernah bercerita. Saya nggak tahu ya, apakah beliau belajar tentang mindfulness atau enggak gitu. Prediksi saya sih enggak ya. Cuma penjelasan beliau itu sangat bagus. Jadi yang namanya hidup itu adalah seni memberikan perhatian. Setiap orang itu niatnya bagus. Niatnya pengen di jalan yang lurus gitu ya. Tetapi di tengah jalan, banyak hal-hal yang lebih menarik di sebelah kanan, di sebelah kirinya. Ya. Shiny objek lah, sesuatu yang gemerlap gitu ya. Yang itu akhirnya kemudian membuat kita itu teralihkan perhatiannya. Yang seharusnya kita itu tetap di jalan yang lurus, terus kita jadi belok kanan, belok kiri, akhirnya nyampainya lama. Sama kayak orang bisnis. Kalau kata Pak Dahlan Iskan, rukun bisnis itu cuma satu. Fokus. Rukun bisnis itu fokus gitu ya. Nah, kalau rukun bisnis fokus itu sudah tuntas, sudah khotam gitu ya, baru nanti bolehlah mikirin rukun-rukun lainnya. Nah, kebanyakan orang kan nggak fokus ya. Lagi jalanin bisnis A, kemudian dengar misalnya bisnis makanan lah ya, misalnya.
Kemudian dengar temennya bisnis fashion. Enak loh fashion loh, kalau makanan itu kan hari ini dimasak, harus hari ini juga kejual. Kalau enggak besok basi. Repot. Secara keuangan tidak menguntungkan. Gitu. Kalau fashion kan enggak, hari ini enggak kejual, tahun depan masih bisa dijual lagi gitu kan. Tahun depan masih bisa dijual lagi gitu kan. Jadi melihat bisnis lain itu seakan-akan lebih gemerlap, lebih berkilau gitu. Akhirnya apa? Mulai itu tauhidnya hilang gitu ya. Fokusnya hilang. Mulai bergeser. Menduakan bisnis gitu kan. Oke deh, saya bisnis ini tetap jalani tapi ngelirik-lirik dikit bisnis fashion misalnya. Besoknya ketemu sama teman lain lagi yang cerita, sebenarnya kalau bisnis-bisnis pakai barang itu susah. Enak itu jasa. Jadi konsultan pajak, jadi konsultan skripsi, konsultan statistik, itu enak. Apalagi anak matematika, jualan ini aja, konsultan statistik. Kan banyak teman-teman kita yang ngerti statistik, nggak harus kita. Kalau jasa itu nggak pakai basi, nggak perlu stok barang, dan sebagainya. Terus terbuai, gitu kan. Merasa itu lebih gemerlap, lebih gemilo, dan akhirnya pindah lagi. Sehingga akhirnya apa? Nah, hal-hal seperti ini, kita tidak mengelola perhatian kita secara sadar, akhirnya perhatian kita itu dikendalikan oleh lingkungan sekitar kita. Orang punya kelemahan, punya kelebihan? Setuju ya? Punya kekuatan, punya kelemahan ya, manusia itu ya. Nah, selama hidup kita lebih banyak fokusnya kemana? Mereka yang insecure itu fokus pada kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri. Benar nggak? Itu kan namanya salah fokus, salah memberikan perhatian. Memberikan perhatian pada hal-hal yang tidak tepat. Kenapa tidak fokus pada kekuatan diri sendiri, kemudian kalau ke orang lain ya boleh fokus ke kekuatannya yang mungkin bisa kita tiru. Namun kita juga perlu paham bahwa mereka juga punya kelemahan. Jadi manusia itu nggak ada yang sempurna, yang semuanya itu kuat, yang semuanya bagus, semuanya hebat gitu ya. Pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya. Itu yang membuat kita jadi manusia. Jadi manusia itu sempurna dengan ketidaksempurnaan. Maka ketika kita insecure, ketika melihat kelebihan orang lain, itu namanya kita membiarkan perhatian kita, fokus kita, itu dikendalikan oleh pihak lain, dikendalikan oleh orang lain. Nah, ini elemen mindfulness yang pertama, yaitu bagaimana kita memberikan perhatian secara sadar. Jadi kalau lagi insecure, lagi overthinking, cek perhatiannya. Ini saya fokusnya kemana sih? Aku fokusnya lagi kemana sih? Atau aku fokus ke hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Aku fokus ke hal-hal yang memberdayakan hidup atau hal-hal yang tidak memberdayakan hidup. Aku fokusin perhatianku itu ke mana gitu. Sadar, sadar. Termasuk nanti dalam praktik-praktiknya, ketika makan, ya makanlah secara sadar gitu. Karena kunci langsing itu makan sadar aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi tidak membiarkan makannya itu kalap gitu ya. Karena lapar itu kan ada dua macam ya. Ada lapar fisik, ada lapar emosional. Ketika lagi kesel sama orang terus lapar, cek itu lapar fisik atau emosional gitu. Jangan-jangan lapar emosional. Jadi memberikan perhatian secara sadar itu sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu kita latih. Karena kalau tidak dilatih, maka perhatian kita itu akan dikendalikan oleh lingkungan sekitar kita, oleh situasi lingkungan, situasi yang kita alami, oleh kejadian yang kita alami. Kita perlu secara sadar memberikan perhatian kita itu kemana. Fokus kita itu mau kita arahkan kemana. Itu yang pertama, elemen pertama. Elemen yang kedua dari mindfulness, berdasarkan definisi dari Jon Kabat-Zinn, adalah memberikan perhatian pada saat ini. Present moment. Berapa banyak orang yang bisa memberikan perhatian pada saat ini, di sini saat ini. Ini di depan Zoom ya, betul-betul nyimak saya gitu kan. Pikiran, jiwa, dan raga ya. Bukan cuma raganya, tapi pikirannya kemana-mana gitu. Aduh, ini selesainya jam berapa sih?
Soalnya kalau nggak ikut sekarang, nanti kan saya masih bisa jadi pengurus nggak ya? Ini mah demi ini aja sih, demi memenuhi syarat aja sih, gitu kan. Yang penting wajah kelihatan, gitu kan. Di daftar hadir ada, di partisipan nama tercantum, gitu kan. Jadi raganya di sini, namun pikirannya entah melayang ke masa lalu atau mengembara ke masa depan. Istilah kerennya itu wandering mind, bukan presence. Ya. Sementara mindfulness itu presence, presence itu benar-benar hadir di sini saat ini. Memberikan perhatian pada saat ini, ya di sini ya di saat ini. Raga sama pikirannya di tempat yang sama, memberikan perhatiannya pada hal yang sama. Jadi tidak membiarkan pikiran itu melayang-layang ke masa lalu, gitu kan. Menyesali apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Duh, nyesel banget kenapa dulu ngambil jurusan matematika ya. Coba kalau saya ngambilnya psikologi, gitu kan. Mungkin masa depannya lebih bagus. Terus berhayal masa depan. Nanti kalau lulus mau ngapain ya? Matematika itu kerjanya apa sih? Nah, pikiran yang kayak gini, yang bolak-balik ke masa lalu, ke masa depan, tidak pernah apa namanya ya, parkir di masa kini gitu ya. Jalan-jalan terus tuh ke masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Itu yang membuat hidup seseorang itu tidak bahagia. Yang membuat orang itu nggak bahagia itu karena gitu, dia membanding-bandingkan kan, membandingkan dirinya saat ini dengan seandainya di masa lalu itu begini begitu, seandainya nanti di masa depan itu begini begitu. Jadi hidupnya penuh dengan penyesalan dan kekhawatiran. Ketika mikirin masa lalu itu banyak nyeselnya, ketika mikirin masa depan itu banyak khawatirnya. Padahal dua-duanya itu tidak bisa diubah sekarang. Masa lalu udah lewat, mau diapain lagi gitu kan? Nggak bisa diapa-apain. Masa depan belum terjadi. Ya, yang bisa kita lakukan hanya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tetapi kita nggak bisa memprediksi masa depan seperti apa. Pandemi sampai kapan? Nggak tahu. Prediksinya kan macam-macam ya. Ada yang bilang ini tahun ini beres, tapi nanti tahun 2025 muncul lagi. Ada yang bilang bakal naik terus sampai 2025. Itu tergantung pakarnya lah. Pakarnya mau pakai model yang mana. Ini tugasnya anak matematika sebenarnya ya. Bikin modeling terhadap pandemi yang sebelumnya gitu kan. Ini bisa buat bahan skripsi tuh. Kemudian kumpulin aja data-data pandemi sebelumnya, dibuat modelnya, kemudian dibuat untuk memprediksi pandemi saat ini kira-kira bakal seperti apa ke depannya. Jadi ada satu penelitian yang meneliti namanya Matthew Killingsworth. Jadi Matthew Killingsworth itu dia melakukan penelitian. Orang itu bahagia itu saat ngapain sih? Ternyata rahasianya itu bukan di kontennya, bukan apa yang sedang dia lakukan, tetapi perhatiannya sedang kemana. Kadang-kadang kita mikir gini ya, kamu bahagia kalau lagi ngapain? Kalau lagi makan es krim, kalau lagi nonton film, kalau lagi ngumpul sama temen, kalau lagi baca buku gitu ya. Itu namanya konten. Kita fokus ke kontennya, ke apanya. Tetapi ternyata apapun yang kita lakukan, kontennya itu apapun, bebas, mau makan es krim, mau nonton film, mau ngumpul sama teman, kuncinya bukan di itunya, di kontennya. Kuncinya adalah kita memberikan perhatian penuh di sini saat ini. Kata Matthew Killingsworth seperti itu. Kenapa makan es krim itu membahagiakan? Karena kita fokus. Ya kan? Hadir utuh di depan es krimnya, merasakan setiap jilatan gitu. Setiap jilatan, setiap yang kita makan gitu kan. Baca novel pun sama. Baca novel membahagiakan ketika kita hadir utuh kemudian tenggelam ke dalam novelnya. Kalau baca novel sambil nungguin telepon ya nggak akan bahagia gitu kan dibaca. Nggak akan bahagia-bahagia gitu. Sama teman pun sama. Ketika kita bisa hadir utuh ngumpul sama teman di situ, pikirannya di situ, raganya di situ, kita bahagia. Jadi bahagia itu bukan pada kontennya kita ngapain, melakukan apa, namun pada saat kita bisa memberikan perhatian secara utuh di sini saat ini, itu kita bahagia. Penelitiannya Matthew Killingsworth seperti itu.
Dan yang menarik dalam sehari, 47% waktu melek kita, waktu melek ya, itu pikiran kita itu wandering. Jadi kita itu ngelamun kemana-mana. Jadi bahasa gampangnya wandering mind itu ngelamun ya. Bahasa ininya, bahasa awamnya. Kita ngelamun ternyata 47% dalam sehari. Jadi rahasianya kalau mau lebih bahagia, ya kita perlu lebih banyak memberikan perhatian di sini saat ini. Bukan berarti ngelamun itu tidak ada manfaatnya. Bukan berarti wandering money itu tidak ada manfaatnya. Itu ada manfaatnya dan banyak. Salah satu manfaat dari ngelamun itu adalah untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Atau ketika kita mempelajari sebuah materi yang baru, itu wajib ngelamun. Karena pada saat ngelamun itulah kita sedang membangun koneksi baru di otak kita. Jadi mindfulness juga jangan mindfulness seharian penuh ya. Ada kalanya kita ngelamun itu bagus juga gitu loh. Itu elemen yang kedua ya. Jadi elemen yang pertama itu adalah memberikan perhatian secara sadar. Yang kedua memberikan perhatian pada saat ini, ke present moment. Yang ketiga sekarang. Nah, ketiga ini agak lebih susah, agak lebih kompleks, yaitu memberikan perhatian tanpa menghakimi, tanpa menilai, tanpa melabeli. Bisa nggak kita seperti itu? Melihat orang tanpa hakimi, tanpa melabeli gitu ya. Oh iya itu manusia. Oh ini perempuan. Oh ini laki-laki. Tanpa kasih nilai. Oh ini cantik, ini cakep, ini cakepnya 90%, ini cakepnya 20%, ini cakepnya 30% gitu. Tanpa seperti itu gitu ya. Panas. Oh iya, siang ini panas. Udah, selesai. Tanpa menghakimi. Kenapa sih panas mulu sih? Mau hujan apa nggak jadi-jadi gitu kan? Memang kadang-kadang Tuhan itu nggak adil. Waduh, sampai kayak gitu. Ekstrim banget. Jadi mindfulness itu bagaimana kita bisa memberikan perhatian tanpa memberikan penghakiman, tanpa memberikan penilaian, tanpa memberikan label. Ini baik, ini buruk, ini jelek, ini bagus, ini keren, ini kurang keren, dan lain sebagainya. Sehingga kita itu hidupnya itu tidak dikendalikan oleh penilaian kita. Sumbernya insecure itu apa? Penilaian kan? Kita menilai, kemudian membandingkan antara diri kita dengan orang lain. Insecure lah. Maka kalau kita mau melatih mindfulness, ya kita perlu berlatih untuk memberikan perhatian tanpa menghakimi. Nanti lebih enak lagi memberikan perhatian tanpa menghakimi itu akan sangat bermanfaat ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang menurut sebagian orang itu menjengkelkan, menurut sebagian orang itu traumatis, menurut sebagian orang itu memuakkan, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah tidak menghakimi lagi, ya kita akan melihat kejadian itu sebagai sesuatu yang netral. Karena toh faktanya, nyatanya, kejadian itu selalu netral. Yang tidak netral apa? Yang tidak netral itu adalah pemaknaan kita, penilaian kita, pemikiran kita, itu yang nggak netral. Betul ya? Kejadian itu netral. Pikiran kita yang nggak netral. Pemaknaan kita yang nggak netral. Penilaian kita yang nggak netral. Jadi 3 hal elemen mindfulness. Yang pertama adalah memberikan perhatian secara sadar. Yang kedua memberikan perhatian pada saat ini. Dan yang ketiga adalah memberikan perhatian tanpa menghakimi.